Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu kisah horor untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Sekarang saya lagi ada bareng sama Bang Jalu seperti biasa ya Bang. Betul. Sehat mungkin ya. Alhamdulillah kita semua mengharapkan sehat. Betul. Yang penting kan itu. Ya, dimudahkan rezeki, Dimudahkan sehat, rezekinya, lancar, sukses. Soalnya sekarang udah mulai menjelang atau sudah masuk musim ketiga Jawanya itu musim kemarau ya. Musim kemarau. Jadi malamnya sudah sangat dingin sekali. Jadi untuk teman-teman yang sendirian tentu ini sangat menyakitkan. Enggak bercanda terus. Ini channel horor, jadi sebenarnya nggak boleh sih bercanda ya bro. Ya boleh aja sih. Sedikit. Oke. Langsung saja ke cerita. Kisah ini dari Mas Imam di Pemalang, menceritakan sebuah peristiwa horor, peristiwa mencekam yang dialami oleh bapaknya yang bernama Tanuji atau Pak Uji. Kejadiannya di tahun 1980 sekian lah. Dia kurang pasnya itu tahun berapa agak lupa ingat. Ada 83 atau sekitar 84 lah tahun segitu ya, antara 80-an lah berarti. Iya, itu cukup lama sekali bro. Dan saya baru masih kecil sekali. 40 tahun berapa? 46-an lah, 43-an lah. Iya, saya masih di gendongan mungkin ya. Dan kata si Mas Imam, dulu mas saya ya Allah urip, katanya hidup itu susah sekali. Kita itu benar-benar orang susah. Hidupnya itu jauh dari ya tetangga yang lain. Nah maksudnya jenengan itu rumahnya jauh-jauhan? Bukan, karena kita orang Melarat ya dijauhin. Asik. Iya ya. Itu sudah rahasia umum. Iya, makanya kalau misalnya orang susah dijauhin, ya kan umumnya seperti itu mas. Kalau orang yang lagi susah, wong ora duwe iki panggonane disalahkan, dihina, disendirikan, ora detung, nggak dihitung itu. Tapi kan kalau jenengan menerima itu tidak masalah mas. Iya, bapak saya itu orangnya tegar sekali, mau diapakan. Kebetulan itu kakak adiknya itu ya sugi-sugi semua. Jadi ya bisa dibilang bukan kaya yang seperti apa, tapi mampu gitu kan. Dan diharapkan oleh Pak Tanuji ketika mereka mampu adalah uluran tangan untuk Tanuji. Betul, apalagi masih ada ikatan saudara. Iya ya. Kandung bro, dan Tanuji itu paling gede. Kenapa Tanuji itu nggak berpendidikan? Karena ngalahi buat sekolah adik-adiknya dulu. Ya kan? Terus pada akhirnya mereka itu jadi orang karena berpendidikan. Dulu itu kan pendidikan mempengaruhi dalam jenjang karir. Betul, di tahun-tahun itu. Kalau sekarang situ mau S2 mau apa nggak kepake kalau nggak ada skill. Asik. Itu realita. Realitanya kalau sekarang ya. Zaman sekarang. Makanya ya begitulah. Langsung ke cerita ya. Jadi dia merasa kadang-kadang sedih sekali. Seharusnya saya itu disuluri atau dibantu sama saudara-saudara. Saya sudah ngalahi dari dulu, tapi balasannya apa? Ketika mereka nggak membantu saya, namun malah kemudian mereka meniadakan saya, nggak menganggap. Kalau misalnya ada undangan yang sifatnya itu keluarga Bani Sapa misalnya ya, Tanuji itu sering dilewati. Alasannya Tanuji itu sibuk kok, ayo mainin yang kali. Kalau jam segini lagi gali pasir di kali. Hari-hari itu tukang nganuin pasir. Jadi pendulang pasir ya, dengan kalau misalnya ada pesanan ya lumayan, kalau lagi sepi ya pasir menumpuk, uangnya yang nggak menumpuk. Betul, uangnya ya, adanya beban yang semakin menumpuk. Iya, seperti saking nggak adanya mas bapak saya, kata si Imam itu. Situ melihat mas, ya enggak, saya waktu itu belum ada, orang saya anak keempat, itu kata kakak saya, kakak yang barep. Jadi anaknya 4, Salim yang paling Imam yang paling bontot. Jadi saking nggak adanya rumah itu rumah biliknya masih bilik bambu semi permanen. Kalau ada bata ya paling 40 cm kesananya udah keripik bambu ya. Bambu. Pulung-pulung di sana sini kadang-kadang ditambal. Jadi kalau misalnya dulu itu kan zaman Orde Baru, bapak saya itu sering disalahkan sama orang-orang, katanya pela-pelu, penca-pencle. Soalnya apa? Yang buat nambal keripik itu kadang-kadang P3 bannernya.
Partai-partai apa hijau, Di ada depan. partai kuning, partai Iya, biru, di merah, depan gitu. kuning ya kan. Nah, terus nanti ada merah di sisi kiri. Kalau bapak saya kan saya tidak peduli masalah partai memartaikan diri. Ini untuk nambal daripada angin malam masuk, daripada nanti ada ular atau misalnya binatang buas yang terobos masuk. Iya. Apalagi kalau zaman dulu kan belum ada banner, belum pakai banner, dulu Belum. pakainya kain Kain, tipis. iya. Bisa. Itu kalau kena angin kencang gerbet 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 kayak gitu, bro. Ada bunyi-bunyi seperti itu. Tapi ya semua kejadian yang seperti itu belum terhitung lingkungan. Saudara-saudara aja seperti itu. Tapi buat Tanuji, saya sudah berdamai dengan keadaan. Saya menerima pandung panguripan, menerima kehidupan yang sudah diberikan. Saya sudah memberi, cinta itu memberi. Kata Tanuji seperti itu. Kata istrinya, ya ora pak. Kata istrinya, ya aku tuh gantian. Harusnya seperti itu. Ya kan idealnya. Kan kehidupan nggak selalu ideal, bro. Ideal itu ke sana, ke atas baru ideal. Kalau ke sama makhluk, kadang-kadang kita nggak bisa berharap ideal. Itu ya. Pak Tanuji itu sudah berdamai dengan keadaan. Bagi Tanuji, biar seluruh dunia memusuhi saya, siapapun memusuhi saya, menjauhi saya, asal kamu dek di sisi saya, selesai. Sama istrinya. Sama istrinya. Istrinya langsung, nyueki jarit kan. Gitu kan. Iya, tapi nyueki jarit, bro. Saking indahnya kata-kata itu. Tapi ya beriringan dengan uang yang disetorkan. Tanuji juga tahu diri. Dia mau ngalam-ngalam, mau ngerayu, nggak ada rupiah. Ya walaupun 1.000, 2.000. Dulu kan gede ya. Kadang rayuan juga akan putus ketika mendapat bisikan. Gaib. Gasnya habis. Iya. Ya itu kadang laki-laki ya kalau hawa-hawa dingin seperti ini kan ya terkadang pagi-pagi ada hasrat untuk seperti itu. Ini kan kita obrolan udah dewasa semua. Ketika istrinya ingkasinggus di sini kan, waduh, ini sepertinya akan terjadi pergulatan seru. Tahu-taunya Pak beras entek. Ya Allah, menyakitkan, bro. Itu. Tanuji sering mengalami hal-hal seperti itu. Belum lagi yang barep katoan, yang kecil nggak pakai katok, nggak pakai celana. Emang sih enak. Kalau dulu itu kan tanah semua, ya kan. Kalau misalnya ada yang nongkrong di sana, tinggal pakai pacul, seret, buang kali aman. Itu kan buat bukan sampah yang ini, bro. Sampah yang non organik. Itu kan organik. Walaupun seluruh dunia memusuhi, walaupun semua orang menganggap rendah, mengasingkan Tanuji dan keluarga, itu tidak masalah selama Dewar itu ada di sampingnya. Everything is okay. Iya, never mind. Semua itu akan berjalan, semua akan baik-baik saja selama kamu ada di sini. Aku mencoba untuk keluar menjadi sesuatu yang paling hebat, yang sempurna, percuma kalau di mata kamu juga aku banyak kekurangan dan tidak mampu mencukupimu. Akhirnya ketika Waryuni bisa menerima, bisa bersabar, semua selesai. Itu pada awalnya, bro. Ya kan? Rumah tangga seringnya seperti itu. Ketika awal-awal, ya, everything is okay. Iya. Ya kan, hitungannya cinta selalu jadi patokan. Iya, asal bersamamu. Iya. Tapi ketika berjalannya waktu, kadang ujian yang di tengah-tengah ini yang kadang bikin ngulet lah bahasa. Betul. Ya, bahasa Jawa itu ngulet. Iya, ya itu. Kemudian muncullah Darsim. Darsim itu adalah salah satu panglima iblis yang membidangi masalah urusan rumah tangga. Bagaimanapun, kok orang sudah melarat susah, kok rukun, tidak bisa dibiarkan ini. Ya kan, kok ini berpotensi ini. Iya, kalau saya bisa menggoda keluarga ini dengan pencapaian maksimal, terus terjadi pertengkaran, Waryuni ngulet, terjadi pertempuran atau ya mereka sampai kalau pecah, misalnya sampai bercerai, itu masih terlalu mudah. Mereka harus saling menjauh dua-duanya. Satu rumah tapi saling menjauh. Ini dosanya tambah banyak. Darsim semangat menggoda Waryuni terus agar Waryuni itu membanding-bandingkan Tanuji dengan orang lain, dengan Tarjo, dengan Jono, dengan Behi, dengan siapapun. Mulai mengungkit-ungkit sesuatu yang belum didapatkan dari semakin banyak menuntut. Iya, semakin banyak menuntut. Dan ketika itu terjadi, Tanuji paham ilmu, mengerti kalau misalnya ya dia itu membalas. Kalau laki-laki itu kan salah ngomong bisa berbahaya. Ya kan, bro? Ya, ngomongnya lelaki itu diam. Karena diam itu penuh dengan 1000 bahasa. Betul. Betul ya kan? Dia hanya bisa
menerima apa yang diucapkan Wahyuni bagaimanapun. Jadi kamu itu berat deh. Selama puluhan tahun dengan kehidupan kehidupan kita yang seperti ini. Memang berat. Untuk sampai kamu nganter saya bersama saya sampai Sejauh 3 ini. anak sejauh ini itu sudah pencapaian. Dan ini salah saya tahu. Makanya Tanuji hanya bisa diam dan bulir-bulir air mata yang menetes di tengah malam saat dia bersujud. Wahyuni tidak tahu. Apalagi imam yang masih nenek. Ya kan? Akhirnya satu ketika ada ucapan Wahyuni yang sangat menusuk di hatinya Tanuji. Kang, kata Wahyuni, itu tumben-tumbenan dia ngasih kopi. Ih, Wahyuni kok tumben-tumben ngasih kopi? Selama berbulan ini setelah dia berubah, dia nggak pernah ngasih kopi. Jangan-jangan ada sesuatu. Ternyata tidak. Dia ngomong dengan nada yang halus, pelan, perangai yang tiada biasa diperlihatkan oleh Wahyuni. Dia ngomong, Kang, sebenarnya saya itu nggak mau nutut apa-apa dari jenengan. Saya itu akan nunut, jenengan itu suami saya. Orang-orang ngomong apa aja, wis bodo amat, saya nggak dengerin. Ya denger, tapi saya pura-pura nggak denger. Saya tahu sampai juga berusaha keras. Itu kulit sampai kering banget, hampir kayak pasir. Saya masih paham, sampai dulunya putih. Orang Afrika Tengah. Iya. Akhirnya saya itu cuma kasihan sama imam. Imam kan masih kecil. Masa kalau tiap bangun tidur pipinya ngecap kotak-kotak. Cap tiker. Iya. Cap tiker. Iya masa. Sampean kita itu punya dipan satu-satunya aja sudah kayak ikan pindang dijejer. Anak-anak yang gede-gede pinggir-pinggir, terus saya, terus sampean. Kalau mau sesuatu ada di pedangan, kalau mau melakukan sesuatu di belakang. Ketika tidur, anakmu yang masih bayi itu, ya Allah, itu kan dipan aja kan dapat diperoleh dari kali, kanyutan. Kang, ya Allah, orang susah banyak tapi nggak kayak kita banget. Itu ngomongan Wahyuni membuat nafasnya Tanuji itu susah. Sekarang dipan sudah ada, saya nggak mau minta dipan yang bukan kanyutan, tapi boleh kredit, saya nggak mau yang seperti itu. Apalagi peleter, nggak usah. Pusing tiap bulan. Iya. Saya pengen ada kasur, Kang. Ya Allah, saya pengen ada kasur kapuk. Saya malu, Kang. Masa tetangga tiap beduk kan biasanya jemur kasur. Iya, betul. Terus nanti bersaut-sautan, Bro. Kayak kita dulu itu kan ya. Ada yang jemur kasur itu dengan gebukan tertentu ya. Kan ada yang dari penjalin atau rotan. Duk, nanti nyaut. Tetangga juga ikutin gebukin kasur. Wahyuni permintaan sedar, saya pengen gebukin kasur, Kang, kayak yang lain. Ya Allah, Tanuji itu berumus milih, Bro. Masa saya harus gebukin sampean, Kang? Ya, masa saya harus gebukin sampean. Pengen rasanya Tanuji ngomong, nah ya kamu gebukin kasur tetangga aja, nggak apa-apa Dewar. Itu nyesek, Tanuji nyesek. Iya, nanti Kakang beli kasur kapuk, ya. Ngomong sama imam, saya nggak percaya, Pak. Akhirnya hari itu yang sudah agak siang, Tanuji pun berangkat, Bro, menuju tempat kerjaan yang sudah digeluti selama berpuluh tahun itu. Tetap akan mendulang pasir. Langkahnya kontai, membawa pasir pasir itu yang lebar. Iya, biasa. Sama biasa, dia kan pakai baju tapi nggak pernah dipakai, cuman buat aksesoris, buat properti. Iya, pakai kaos taruh di sini, badannya keling, kaosnya hitam pula. Ya kan, jalan berangkat kontai, agak jauh rumahnya itu dari bantaran kali. Beberapa orang seperti biasa melihat Tanuji seperti melihat lalat yang terbang. Tutup pintunya itu. Itu lebihnya seperti itulah. Poro-poro ada yang mau nyaut. Akhirnya sampai juga dia di tempat tadi ya. Tempat mendulang pasir. Iya, di situ kan nampak, udah ada truk udah nyampe sini. Oh iya, saya berangkatnya agak siang. Pas dia itu berjalan itu agak melingkar, kelihatan truknya kosong. Dan Tarjo, si Jono itu yang biasa tandeman sama dia itu ndulang pasir. Tarjono. Iya, dia itu nggak ada aktivitas berarti, malah membenamkan bokongnya di pasir yang basah itu. Berasa tes itu angel juga. Kalau ngeliatin majikannya, dia cuma pegangan jidat ini, ambil wudhu.
Ya Allah, berarti nggak ada orang pesan hari ini. Nggak ada orderan. Nggak ada orderan. Akhirnya dengan tadi ya, apa yang diomongkan sama istrinya, Kang, saya hanya pengen gebukin kasur. Saya harus dapat duit bagaimanapun caranya. Ya Allah, saya tuh sudah bersabar selama ini. Saya sudah menerima semuanya, tapi hari ini tolonglah berikan saya jalan untuk saya mendapatkan rupiah. Atau mendapatkan kasur secara langsung. Betul. Ya kan, melalui gift atau ada YouTuber baik. Nah, itu dia akhirnya bergegas tanpa menoleh lagi ke samping atau ke belakang ke arah bosnya. Dia langsung nyemplung ke air, bro. Nyemplung ke air dan berharap dalam hatinya itu, rezeki mau dari mana aja, sejatinya rezeki itu dari jenengan, ya Allah. Tapi misalnya pun ada belis didis katanya, saking belisnya, ada belis didis, ada siluman air, siapa aja wis yang mau ngasih saya sekarang itu saya terima itu. Ya, saya nggak mau idealis, saya terima. Kalau misalnya ada tadi ya siluman atau siapa yang mandi terus jaritnya ke bawah ke sini, saya ambil. Atau misalnya gelangnya ketinggalan ya saya ambil. Saya pokoknya apa aja. Itu dengan harapan seperti itu, saking kacaunya pikirannya Tanuji. Itu dikeruk pasir, kan nyilam bro, nyilam dikeruk pasir. Dia berharap di tengah-tengah gundukan pasir yang basah itu ada bulir-bulir emas. Ada bulir-bulir kerikil. Ada itu cincin-cincin dari siluman air yang lepas atau siapa, kayak pas diangkat ke atas adanya pasir yang basah. Terus berusaha, kok adanya pasir sih? Ya iyalah, kata ikan-ikan di sampingnya, lu kan nyarinya pasir, coba nyarinya emas. Ya, nyilam lagi itu nyilam lagi itu berapa kali sama yang didapatkan pasir, sampai dia itu gerentos saking sakitnya. Ya Allah, ini bumimu, ini pasirmu, ini sungaimu, masa nggak ada emas sedikit-dikit kek, apa kek? Atau saya, pokoknya pulang saya harus bawa kasur, udah titik. Nuntut banget. Saya nggak pernah minta yang macam-macam. Ultimatum. Iya, mengultimatum pangeran bro. Kan. Akhirnya ketika entah berapa lama dia itu mendulang pasir, kembali nimbul tenggelam seperti itu, dia nggak menyadari. Ini sejak kapan ya, kok gelap sekali suasananya. Tadi kan terang benderang, dan ini bukan musim hujan. Kok gelap sekali, jadi kayak mendung yang tinggal sedikit lagi itu mau hujan. Dia tuh melihat ke atas, ya sih tadi ya nggak kelihatan, apalagi cuman ujungnya truk baknya itu kelihatan. Karena memang rendah sih ya bro, terus galang batu sama tumpukan pasir sementara yang akan dibawa ke dekat truk itu. Akhirnya pokoknya sekali lagi saya itu bakalan ngambil pasir. Kalau memang nggak dikasih apa-apa sama yang punya kali, sama Gusti Allah, sama siapa aja nggak ada ngasih apa-apa. Kalinya saya kuras. Jangan salahkan saya. Kalau saya berbuat anarkis. Kalinya mau saya kuras. Saya akan jadi begal. Jadi kalau dulu bukan begal motor, begal pedati, ya kan. Jadi begal dokter atau apapun saya akan lakukan. Ini sudah mentok sekali. Akhirnya itu tuh nyelam. Terus untuk terakhir kalinya niatnya, pas dia itu nimbul bro, itu kan ke arah ujung kali ya, dari ke arah hulu sana. Dia melihat dalam matanya yang basah, terus rambutnya yang basah itu samar-samar dia melihat ada yang keramul-keramul di atas. Itu lagi jalan ke arahnya. Itu apa ya, hitam-hitam di atas kali, ngikutin arus. Iya, cuma kelihatannya kan masih kecil dari jauh. Itu siapa ya, itu meledok duk. Aduh, jangan-jangan dia mau ngasih saya, tapi saya mampu apa enggak. Katanya kalau mau dikasih seperti itu, taruhlah siluman kali atau siapa, ujiannya itu enggak gampang. Apakah saya mampu? Makin deket makin kelihatan hitam, gundukan begitu kan. Tuh ramul. Aduh, nggak nyampe. Itu jangan-jangan siluman naga ataupun yang lain lah. Kalau anaconda belum tayang waktu itu ya bro. Siluman pokoknya. Iya bro, siluman bangsa-bangsa seperti itulah. Suasana makin gelap, angin udah mulai di sampingnya itu keras banget kelihatan. Mungkin Jono itu sudah pulang kalau suasana seperti ini. Tapi aneh, ini bukan musim hujan ya.
dia terus memperhatikan, itu kayak pasukan katak, masih begini bro, segini matanya. Seolah-olah ya sudah mengintip. Iya, itu siapa, apa ya. Makin deket, lu, itu bener apa enggak? Itu yang kelihatan sama matanya si Tanuchi, itu gulungan kasur. Kasur dilipat pakai tikar mungkin. Biasanya kayak gitu. Terus Diikat, itu gulungan kasur, jadi bagian bawahnya itu kebenam sama air. Iya, setengah doang, setengah air ke Iya, atas ya. kenapa dia itu melambat? Karena kadang-kadang nyangkut sama ya kayu-kayu atau Ranting batuan. lah, iya. Iya, ranting-ranting seperti itu. Wah, itu betapa bahagianya si Tanuchi melihat gulungan kasur. Sesaat dia sangat bahagia. Sesaat kemudian dia berpikir, kasur, air, ada tikar pandanya. Aduh, ini bekasnya orang mati. Iya. Kalau dulu kan Biasanya sering. dibuang, kalau dulu sering banyak. Iya. Ya, tempat kita juga kan banyak. Iya benar. Kalau dulu itu orang ya ini ya kalau misalnya orang sakit misalnya terus meninggal biasanya kasurnya nggak dipakai, dibuang, iya. dibuang di kali. Tapi kan syarat seperti itu ya bisa terurai dengan mudah. Iya kan tempat kita juga kan sering banyak. Iya itu melihat Tanuchi, aduh ini bekas orang meninggal. Tapi makin dekat kasurnya masih bagus, masih tebal bro. Bahkan warnanya itu masih terang. Kalau udah lama kan bulu kukuk bro, bulu banget. Kempesnya juga kelihatan. Bercampur dengan ompol, iler, macam-macam hal dan kempes. Ini masih tebal, tikarnya juga masih bagus. Aduh sayang banget. Nah ini makin dekat ke arah Tanuchi. Namun, loh kok arahnya di tengah ya? Bukan di pinggir, arus yang agak deras. Gulungan kasur itu semakin mendekat bro. Dan Tanuchi semakin bahagia. Bodoh amat mau bekas orang mati kayak apa kalau misalnya setebal itu. Masih bagus. Masih layak pakai. Paling ada kotor-kotor di sedikit ompol atau apa ya. Artinya. Biasanya begitu. Iya. Nanti tinggal dibersihkan, terus dijemur, saya bawa pulang. Maryuni bahagia. Bisa ngebukin kasur. Imam pun tidur sudah akan nyaman nantinya. Iya. Akhirnya apa? Lah asem kok ini nggak lewat ke pinggir, malah ke arah tengah sana. Akhirnya ada arusnya walaupun nggak kencang arusnya kan. Ini tapi nggak buru-buru. Nanti bisa lewat, lolos nanti dapat jatah Arjo atau siapa kan. Akhirnya Tanuchi itu mulai melangkah ke tengah untuk menggapai gulungan kasur tadi yang ngambang tadi ya. Namun karena memang dasar sungai itu kan nggak semuanya rata, kadang ada legokan batu, palung, macam-macam itu kan. Tanuchi itu berapa kali jalan terus ya tadi nggak kejangkau dasarnya, akhirnya kan dalam semua blek, terus nimbul lagi ke atas, digapai lagi setengah berenang. Eman kalau berenang udah capek bro, kalau masih bisa berjalan ngapain renang gitu kan. Akhirnya 2 kali dia tenggelam. Ketika setelah dia itu nimbul, itu bakalan tenggelam lagi mungkin, tapi di antara dia itu nongol ke atas itu, ini bener apa enggak ya tadi ya, atau saat dia nongol lagi tadi bener apa enggak ya, tapi di kasur udah kepegang. Kok tadi saat saya itu dari posisi tadi saya tenggelam terus naik ke atas terus tenggelam lagi, saya ngeliat kasur kasur itu kayak seolah-olah ada yang duduk di atas gulungan kasur. Ada yang duduk di atas gulungan kasur, tapi dia nggak bisa memastikan siapa gitu. Iya, yang jelas itu manusia, tapi nggak bisa memastikan itu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tapi dia itu membelakangi Tanuchi, berarti arahnya ke sana. Kalau Tanuchi dari sini, saya Tanuchi nih ya, dia di sana madepnya. Cuman karena gelap, yang nampaknya hitam-hitam. Apalagi kan Tanuchi nyelam lagi. Iya, jadi ya matanya juga kehalang sama air, jadi ya nggak terlalu jelas kan. Terus pas dipegang sama dia itu kasurnya mbok jelek gitu kan, cas, itu perasaan dia itu aneh. Ini saya kok takut ya, campur aduk. Satu hal ya, dia tahu itu bekas orang mati. Jangan-jangan yang duduk tadi, aduh, yang mati. Yang mati masih ngawal ini kasur saya gitu kan. Pikirannya mungkin begitu. Mungkin seperti itu pikirannya. Akhirnya dia itu menceracau sendiri, bergumam lah, tapi tersentul di mulutnya. Ngapunten gimbah, biasanya yang mati kan mbah. Iya betul, biasanya pada umumnya. Pada umumnya, walaupun ya tadi ya kematian gak milih-milih. Ada yang muda, ada yang tua, tapi biasanya yang seperti ini mbah-mbah, dan tadi itu kelihatannya orang dewasa. Akhirnya, mbah ngapunten mbah, kasurnya belum to mbah. Kasurnya itu saya ambil ya mbah.
Oh nggih, itu nggih sendiri, nggak ada yang nyaut kan. Tapi merinding hebat itu bro, walaupun dia di dalam air, tapi ini beda, rasanya Ya, rasa takutnya takut itu terasa. beda. Langsung diseret ke pinggir kan dengan susah payah. Tadi harus tenggelam, tenggelam, ngampu lagi. Akhirnya sampai pinggiran kali yang memang itu padat gitu ya, udah bisa kejangkau sama kakinya. Sampai terus ke pinggir, itu bukannya tambah tenang, tambah was-was, tambah nggak enak rasanya. Saya rasa takut, saya diawasi. Seakan-akan jangan diambil kasurnya, itu punya saya. Tapi enggak, saya tadi berdoa berarti ini langsung kabul. Ya, doanya langsung dikabulkan. Nah, ketika diseret semakin ke pinggir, loh kok ini ada yang nyangkut bawahnya. Kalau kasur gulungan begitu kan ya, Harusnya enteng lah, karena di dalam air. Iya di air benda apapun akan enteng. Saya Titanic aja dulu tertarik. Dorong ya. Kosong. Biasa aja. Ini kok ada yang nyangkut. Ada digerayang sama Tanuji, udah di pinggiran. Loh ini udah bendul-bendul lagi di bawah. Akhirnya kalau misalnya ditebalikin atasnya bakalan basah. Sayang, diseret paksa sampai ke pinggir. Nah, ketika sudah di batuan yang kering itu agak dimiringkan. Ternyata di bawahnya itu ada buntelan, diikat dengan rapi. Plastik. Itu ada plastik, diplastikin. Jadi mungkin sengaja dikanyutin. Namun supaya yang ini jangan basah, yang buntelan yang bawah itu kotak bro, rapi banget kayak paketan itulah. Iya, dengan pasti dibuntel kayak gede gitu mungkin lah ya. Iya, akhirnya apa? Sekuat tenaga Tanuji itu narik kasur berikut buntelan yang bawah itu sampai ke atas. Di situ ada batuan yang agak landai gitu kan. Itu berhasil, sekuat-kuat itu dia berhasil. Dan ketika dia itu lagi narik-narik kasur, di belakang itu ada batuan lagi dekat gundukan pasir, kayak ada yang duduk di situ di belakang Tanuji. Iya, dia sempat ngomong kayak gitu, Jono maksudnya. Iya, Tarjono. Iya, tapi dia ngomong kayak gitu, dia sadar Tarjono mungkin di sini mesti orang lain atau sesuatu, atau yang punya kasur ini tanggung sudah kepalang basah. Akhirnya dibuka ikatannya itu yang tadi ya, ikatan yang ada plastiknya. Orang lagi takut, panik, mungkin simpul-simpul biasa, tapi susah. Panik gimana sih? Panik, gugup ketahuan orang juga. Iya, apalagi karena ketahuan orang kan malu juga bro. Iya iyalah, masa bekas orang meninggal diambil. Iya, karena banget sih lu gitu kan. Beli dong. Sekarang ada ini kok diskon gede-gedean gitu kan. Nah itu apalagi Tanuji dulu ndak pernah ikut pramuka ya, simpul-simpul nggak paham lah bro. Padahal itu tinggal tarik yang satu lepas semua, panik yang nggak dapat. Masa yang di belakang ngomong tarik ujungnya yang kecil kan enggak. Kasih unjuk lah. Iya kasih unjuk. Akhirnya setelah susah payah dia itu sambil ucat susah, dia nengok ke arah belakang. Berarti di sudut matanya itu ada yang duduk, benar-benar ada yang duduk. Seolah-olah ada yang memperhatikan Iya, itu di sini lah, bagian di sini lah, di sebelah kanannya dia di pinggir kali. Tapi itu jelas bukan Jono, bukan tukang ngarit yang biasa di daerah situ. Itu orang lain. Dan apakah ini yang tadi duduk di kasur ya? Dia akhirnya bergumam sendiri, ngomong sendiri. Mbah, ngapunten ini kasurnya saya ambil ya Mbah. Nggak apa-apa ya Mbah ya? Oh nggak apa-apa, iya nggak apa-apa Mbah. Tapi takutan bro, ambil ketakutan. Sautin sendiri. Itu seumur umur Tanuji jadi seorang pendulang pasir, jadi orang seumuran sekarang itu, waktu itu dia nggak pernah sekalipun melihat siluman kayak makhluk halus dalam bentuk apa, kayak paling putih-putih sekilas. Ini jelas sekali dari tadi yang duduk di atas kasur sampai yang duduk tadi di batuan. Dan di pikiran Tanuji ini adalah sosok yang sama. Tapi keinginan yang kuat wis kadung bro, wis terlanjur. Saya pulang menghadapi Waryuni yang seperti itu saya nggak sanggup. Dan ini sudah dikasih gelondongan kasur terbaik. Merek apa bro? Lah bahasanya. Iya, ini kasur terbaik. Berikut tikar pandan yang masih baru. Akhirnya bodoh amat lah. Ngapunten gimbah, kula bekto. Dilepas lah itu tadi yang ikatan yang ada plastiknya di bawah. Dibuka bro, itu mudah karena kayak plastik lebar itu dilempit slep gitu kan. Digelar, ternyata di dalamnya itu
itu banyak sekali gaun-gaun atau pakaian-pakaian kayak kebaya-kebaya yang bagus-bagus. Dan kalau ini kok ada perlik-perliknya, wis tekene wong sugih, ini punyanya orang punya. Bajunya bagus-bagus kan. Bukan orang biasa, bukan dasar replek-replek, enggak. Ini baju bagus-bagus diangkat seperti ini kan. Aduh, pas banget sama tubuhnya Waryuni. Seneng banget bro dia, seneng banget, lupa. Aduh kan saya harus takut, ada ini di belakang. Malah dia sampai ngomong, "Mbah niki pas kali istriku loh." Cuman dia nggak nyaut bro, tapi dia takut, tapi bodoh amat, gimana sih. Akhirnya sampai berapa baju dia teliti dan semua itu bagus-bagus semua, diikat lagi, dibuntel lagi, tapi nggak pakai plastik. Itu ada kain yang kering. "Mbah ini buat kami ya, buat istri saya. Itu nggak nengok dia sama sekali, tapi nggak nyautin, nggak nengok, tapi perasaan semakin takut. Akhirnya iseng-iseng saya nengok. Saya kalau kayak gini nggak sopan, biar kata nanti pas saya nengok itu mukanya itu jelek, kayak mukanya berantakan, saya harus kuat. Ini kan ujian. Nengok Tanuji, nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa bro. Hanya perasaan saja ya. Iya, dan terlalu cepat. Tadi aja ada kok nggak ada siapa-siapa. Karena menengok ke belakang itu nggak ada siapa-siapa, fix ini yang bukan orang yang punya kasur. Tanuji langsung ngambil angka 1000, dia itu kepuntal-puntal ke atas. Itu berusaha keras untuk cepat sampai ke bantaran itu kan, perpilanya kan landai begitu ya. Yang meleset-meleset bro, saking panik ya. Itu buntelan di bawah. "Amit mbah," dibilang seperti itu, di bawah amit mbah. Tapi di bawah. Sampai ketakutan bener-bener itu, orang panik ya. Biasanya treknya itu ada batuan yang sengaja ditumpuk-tumpuk itu buat jalan. Lewatnya yang asal-asalan. Akhirnya kan kayak tanah. Misalnya miring seperti ini, terus digapai nggak kena-kena. Muter-muter si kaki nggak kena-kena, nggak nyampe-nyampe ke atas. Tapi tadi ya sangat panik. Akhirnya berhasil sampai ke atas bro. Nah ketika sudah sampai ke atas, Tanuji itu nengok ke arah tadi. Kasur? Bukan, ke arah truk. Ke arah truk. Tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa untungnya. Loh, untung nggak ada siapa-siapa. Coba kalau misalnya ada, kan Jono bisa ngomong itu bawa apa, nanti ketahuan semua. Beruntung nggak ada siapa-siapa. Bosnya juga nggak ada, majikan. Nah ketika dia itu sudah mulai mengatur napas, mulai tenang dalam rasa takut, wis lah saya memang dikasih rezeki, tapi sebenarnya kasur bukan ini, tapi nominalnya itu banyakan yang ini lebih mahal, nanti dijual wis lah, nanti buat beli kasur. Nah ketika dia mau melangkah, itu ada suara, "Ji," ada suara seperti itu bro. Ya, langit makin gelap. "Ji," itu kok ada yang nyaut, kok ada yang manggil nama saya, tapi arahnya di belakang. Enggak masa yang mungkin sosok itu ada lagi terus manggil saya. Satu langkah lagi, "Ji," makin jelas. Manggil lagi namanya Ji, itu dari belakang. Akhirnya mau nggak mau, Tanuji itu nengok ke belakang. Dan itu nggak ada siapa-siapa. Ketika dia nengok ke bawah, itu ada sosok perempuan di dekat kasur. Iya, walaupun jauh gitu ya ke berapa, mungkin 20 atau 25 meter di bawah itu ada sosok perempuan tua. Meskipun agak jauh tapi ya nampak jelas lah. Itu ada perempuan tua pakai baju putih, agak kekrem-kreman itu kan, pakai jarik, pakai kerudung. Tapi perempuan tua dia itu berdiri di sampingnya kasur. Di sampingnya kasur, nggak ngomong apa-apa, diem, tapi tatapan matanya sejauh itu seolah-olah nembus ke matanya Tanuji. Bener-bener dia itu lagi ngomong sama Tanuji, dan yang manggil Tanuji itu ya perempuan tua itu. Nah spontan dia ngomong, "Gimbah," tapi sambil takut, dan dia nggak terucap, tapi dalam hatinya, "Ini saya bawa mbak, nggak apa-apa kan?" Ngomong seperti itu. Soalnya kontak batin gitu. Iya, soal kontak batin. Tanuji nggak pernah belajar seperti itu. Kok ini aneh, kok saya seakan-akan bisa ngobrol jarak jauh seperti itu. Dan itu ada omongan lagi dari perempuan tua itu tanpa mulutnya bergerak. "Kasurnya digawa, kasurnya jangan ditinggal, sisan ini sepaket dari sananya," gitu kan. "Kasurnya digawa." Itu tangannya ngawe-ngawe begini bro. Nah itu, aduh, wis jelas kan.
oke ini kasurnya dibawa, saya emang tujuannya pertamanya kasur, tapi kan situ bukan orang, ada dan tiada. Kalau saya ke sana berarti berjumpa dengan dirimu. Ya kalau misalnya ya kayak tadi bentuknya perempuan tua, kalau berubah wujud terus saya ditarik ke arah kali, iya betul, kan macam-macam pikirannya bro, saking takutnya, saking ya tadi ya prepare ya. Akhirnya tapi wong Tanuji dasarnya orang baik, saya sudah bawa ini, saya niatnya kasur, yang penting saya itu mau baik-baik, dia suruh bawa kasur, saya mau turun, ditaruhlah tadi buntelannya di tadi ya, ada rumput-rumputan di atas itu ditaruh. Giliran itu dia langsung berusut ke bawah, nggak nengok lagi ke arah bawah itu. Nah itu sampai pas dia itu susut itu merosot ke bawah, terus jalan kan itu agak dari atas ke bawah ke junjungan ngono ya, mati langsung ngerem pas di depan kasur. Itu nggak ada siapa-siapa bro. Oh, ibu-ibu tadi yang di kasur itu nggak ada ibu-ibu sama sekali, nggak ada ibu-ibu tua di situ. Tapi rasanya Tanuji itu masih bawa kasurnya, bawa itu terngiang-ngiang di telinga itu seperti itu. Gimana terok bro, ya kasurnya tak bawa, kasurnya tak bawa. Nah ini ikatannya dilepas bro, karena memang berat sekali kan, takutnya di dalam itu ada apa-apanya. Sebagai pemberat. Iya, itu makin gelap, tapi asli ini bukan sore, ini memang masih siang seharusnya. Ini suasananya itu aneh. Buntelan itu dibuka sama Tanuji, tapi ini lebih mudah karena cuman dilipat pakai bengkung. Bengkung ya, itu kayak selendang yang panjang ya, biasa kalau buat orang lahiran. Itu cuman pakai itu akan lebih mudah. Pas dibuka, betapa kagetnya Tanuji di dalam kasur itu. Kan bagian luarnya tikar pandan ya. Terus kasur, di dalam kasur itu ada spray. Itu bersih bro, nggak ada noda apapun di situ. Yang nampak yang bikin matanya Tanuji terbelalak, di tengah-tengah itu ada banyak sekali uang bro. Jadi pecahan dulu itu paling gede berapa ya? 10.000, 5.000, 1.000 itu banyak, 500-an yang gambar monyet apa itu kan banyak ya. Itu banyak sekali uang di situ. Berikut yang receh-recehan, ada giwangnya, ada gelangnya. Aduh, semakin dia itu gemetar di Tanuji. Dia belum pernah ngelihat tadi ya uang sebanyak itu. Bahkan juraganya aja nggak pernah lihat Tanuji itu, juraganya itu megang uang sebanyak itu. Ya Allah, dia itu ketakutan kan. Itu di dalam pikirannya atau apa yang dia dengar, gawat dibawa, itu punya kamu, itu suara nenek tua bro. Akhirnya kan itu ya tadi, orang-orang kadang-kadang tujuannya apa, keinginannya apa, dikasih yang lebih gede, yang kecil ditinggal. Tetap kasurnya nggak dibawa bro. Lupa sama tujuan awal. Dia tuh langsung buntel duit itu, set, dipegang langsung naik ke atas. Matur nuwun nyai, matur nuwun mbah, matur nuwun. Memang sopan, masih matur nuwun. Itu langsung lari naik ke atas. Bahkan dia itu melewati tadi buntelan yang baju-baju itu. Saya harus segera pulang. Kalau uang mah santai, aman. Itu pas lari ke atas itu, dia itu meleset. Nah kepalanya saya ingat dia itu nabrak apa ya, pohonan lah. Nabrak pohonan, nggak ingat apa-apa lagi. Saking gugupnya, dia taruhlah mungkin pingsan. Entah berapa lama Tanuji itu nggak sadar, dia hilang kesadaran tadi terantuk pohon atau apa pas saat meleset tadi. Itu lama-lama dia merasakan kepala itu sangat berat, sakit luar biasa. Itu seluruh badannya itu kerasanya kayak remak begitu kan bro. Dan dia mulai sayup-sayup itu mendengar ada gaduh di sekelilingnya, itu sangat dekat. Nah ini matanya belum bisa terbuka. Normal, matanya itu belum bisa membuka, angin beratnya kepalanya, berat kayak hati itu. Saya itu bangun, cuman saraf-saraf belum mau. Tapi telinganya sudah mulai bisa mendengar, dan itu pertama kali yang dia dengar itu suara adiknya. Adiknya Tanuji kan banyak yang lumayan kaya itu. Kok ada suaranya, Prapto? Itu mas,
ya Allah mas ini saya mas, ada adik yang perempuan juga, kok ada-adiknya banyak di situ. Adiknya kumpul. Iya, terus suara Waryuni ada nangis, suara anaknya ada, bahkan imam nangis gitu kan. Terus suara banyak orang di situ kan, ya tetangga itu banyak orang lah di situ. Akhirnya pelan-pelan matanya terbuka, dan samar-samar dia melihat, pertama kali yang dilihat itu Waryuni, itu istrinya. Dia itu nangis gojras, nangis. Kang tangi mas tangi kayak gitu. Bahagia banget. Mereka kan wong dulu dipanggilkan ya paling mantri, bro. Iya, Dokter dipanggil ke rumah ya susah, apalagi di kampung kecil seperti itu. Akhirnya apa? Tanuji itu pelan-pelan lama-lama dia tersadar, dan ternyata dia itu bukan di tadi galian pasir ataupun di rumahnya. Ataupun bukan di pinggir kali. Bukan, iya ternyata itu di rumah adiknya yang paling dekat sama kali. Pantesan adem gitu, rumahnya bagus sih, bro. Itu ternyata di situ, mas, alhamdulillah jenengan pun sadar, itu ternyata adiknya di situ. Terus yang lain-lain dia bisa melihat itu beberapa orang di situ sama warga-warga sekitar situ, kayak tetangga-tetangga lah. Iya mas, jenengan dari pingsan sudah tengah hari, ya Allah, untung nggak mati. Waryuni ngomong seadanya, untung nggak mati. Ketika Tanuji sudah benar-benar sadar dan menyaksikan di sekelilingnya itu ada banyak orang, dia langsung nanya, buntelan saya mana, kasur saya mana, itu tanyain semuanya, baju-baju yang bagus mana. Astagfirullahaladzim, Mas, Kang, sampean ngomong apa? Si Waryuni. Iya, Waryuni ngomong seperti itu. Adiknya juga istighfar Kang, kasur apa, buntelan apa? Saya buntelan, duit saya banyak banget, duit saya jangan diambil. Saya buat beli kasur, buat mendandani rumah, buat ngester, macam-macam, bro itu. Ya Allah, ini kenapa? Terus ada si mbah-mbah yang langsung berdoa. Ini among kaki among yang gitu. Sing ado seperti itu, bro. Seolah-olah digangguin. Tuh diraupi wes gitu kan. Istighfar, buntelan apa, kasur apa? Saya diceritakan, saya itu ada yang ngasih kasur, saya umpet-umpetan, saya bawa pakaian terus dikasih uang, terus saya kepaduk di atas. Astagfirullahaladzim, kata adiknya, wong sampean itu datang ke galian, itu langsung ngeloyor ke kali, padahal airnya lagi gede. Katanya Jono ngomong, gak usah dulang, gak usah nyari pasir. Begitu juga majikan juga ngomong kayak gitu, sampean itu gak gubris, langsung ke kali aja. Mau nyemplung ke kali, terus sampean kepleset, nah itu kan kepalanya kepaduk batu. Iya ya, tadi kepalaku sakit, katanya seperti itu. Berarti si tadi yang nemu pasir, nemu itu ternyata hanya dalam ketidaksadarannya Tanuji. Wong kan akhirnya kan Jono kan didomong sama si majikannya. Tanuji ngapain ke sana kok lama sekali? Itu kayaknya orang lagi pusing. Akhirnya Jono nengok ke bawah, tahu-tahu udah ngeletak geger kan. Nah itu kan akhirnya di bawahnya kan tempat saudara yang paling dekat itu adanya Tanuji. Seperti itu, bro. Diceritakan banyak hal tadi, proses bawahnya gimana, yang gotong-gotong siapa aja. Tanuji seperti nggak mendengarkan. Saya ngalamin apa, mau jelas banget, saya dikasih kasur, saya dikasih pakaian bagus, uang. Ya Allah, kok begini? Terus dari kok adik-adik saya pada perhatian begini, yang kemarin-kemarin enggak. Karena sudah agak mendingan, di situ juga dipanggilkan mantri dulu ya, bro. Iya, biasanya mantri. Ya, akhirnya kan dibawa pulang. Nah, setelah di rumah itu dirawatin lah sama istrinya, sama si Waryuni. Terus bergantian saudara-saudaranya itu pada ke rumah. Pada datang ke rumah. Nah, wis kan. Setelah itu Tanuji baru ngerti apa yang selama ini dia itu nggak nyangka-nyangka ada saudara-saudaranya. Iya, ada yang perkiraannya itu salah, yang selama ini menyangka kalau saudaranya tidak perhatian, terus saudaranya itu masa bodoh mengucilkan. Itu Kang, dijelaskanlah sama salah satu saudara. Kang, kita itu sudah sejak lama kita ngelihat keadaannya Kakang kayak apa sama Mbak Yu, kita tuh pengen bantu. Kalau misalnya kumpul-kumpul kayak gitu memang musyawarah niatnya mau bikin kejutan buat Tanuji. Iya, buat keluarganya Tanuji, buat keluarganya Kakang. Masa kita hidupnya rada lumayan, Kakang yang punya jasa dulu ngalai,
nggak sekolah, kita yang sekolah masa kita mau diem-diem aja. Tapi kalau kakang diajakin kumpul nanti ketahuan, jadi malah nggak Surprise. iya, nggak surprise. Jadi kita udah ngumpulin pasir, semen, apa niatnya mau bangunin rumah buat sampean. Apa bener kayak gue ini? Nangis sama tak lucu. Mariunita, udah nggak tahu ada terenyuh. Berarti sampean nih, berarti selama ini kalian itu peduli sama kita. Ya, gimana nggak peduli? Itu yang adanya perempuan ngomong coba sambil trawelan sambil nangis. Ya Allah, berarti sampean mengakukan suruh kasur katanya. Saya mau cari kasur. Coba tuh jalur kasur. Istri saya minta kasur. Ya ada, sudah semua udah dipersiapkan. Malah nanti anak-anak yang jenengan itu ya semua lah mau biaya sekolah, kita gantian yang biaya anak-anak sampean. Itu bro. Cuman ya kadang-kadang kebaikan yang enggak terus terang ya. Iya, akhirnya mindsetnya si Tanuji ini seolah-olah ada ini mengucilkan keluarganya Tanuji, padahal mereka sedang membuat kejutan buat keluarga Tanuji, tapi adik-adiknya ini udah gotong royong. Udah gotong royong di belakang. Tanuji dulu. Iya, mereka bukannya mengucil. Kalau misalnya orang lain, tetangga atau apa ya, wong melarat digituin ya lumrah. Cuman harus saudara-saudara sendiri enggak. Cuman kan ya tadi seolah-olah mereka itu enggak peduli tapi akan kasih kejutan. Ini sudah siap semua, dibikinin rumah, berikut perabotannya, nanti anaknya di sekolahan gotong royong seperti itu. Oh, Tanuji nih minta maafnya udah sampai jengking-jengking, saya sudah prasangkanya udah salah sama kalian, disikapi satu-satu bro. Ya Kang, Kang. Akhirnya tadi dibangunkan rumah. Ya walaupun nggak mewah-mewah ya, tapi perabotannya juga nggak layak huni lah. Iya, layak huni dan kasurnya kasur kapuk dengan kasur terbaik. Iya, jadi ya ada hal-hal seperti itu yang kadang kesabaran itu memang dalam perjalanannya terkadang menyakitkan, perlu pengorbanan, rasa sakit dan lain, tetap ada kebaikan itu pada hasilnya. Iya. Ya. Lagi pula di sini tersirat bahwa kita jangan mudah berprasangka. Betul. Kadang yang kita sangka buruk ternyata sebaliknya di luar itu. Iya. Itu cerita yang pernah terjadi di Pemalang. Ini diceritakan oleh imam ya, menceritakan kisah bapaknya dulu. Akhirnya keluarga itu kembali rukun, semua berjalan baik dan hidup bahagia. Iya, hidup bahagia. Walaupun Tanuji masih tetap aktivitasnya sampai dia itu memang sudah nggak mampu lagi, masih ngulang pasir. Itu aja teman-teman kisah hari ini. Semoga menghibur dan kami mohon maaf atas berbagai gangguan mungkin audio dari luar dan juga kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, bercandanya terlalu berlebihan. Iya, betul. Nah, kita akan jumpa lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerima